Trauma terhadap lelaki kah? Pasti ada. 20% lah. 20%? Ya, jadi itu bagus tuh 20%. 20%. Bukan yang 180% gitu loh. Enggak. Dena Devanka, mantan istri artis Jonathan Frizzy, berbicara terbuka mengenai trauma dalam hubungan dalam sebuah wawancara dengan Maya Estianty di podcast Maya Al Eldul TV. Dalam perbincangan tersebut, Dena mengungkapkan bagaimana perceraiannya mempengaruhi pandangannya terhadap cinta dan hubungan baru. Dalam wawancara itu, Dena mengakui bahwa setelah mengalami perpisahan, dirinya tidak mudah untuk percaya lagi pada cinta. Ia mengungkapkan bahwa pengalaman di masa lalu telah membuatnya lebih selektif dalam memilih pasangan. Setelah melalui pengalaman pernikahan yang tidak berjalan sesuai harapan, Dena kini memiliki standar yang lebih tinggi dalam memilih pasangan. Ia menyatakan bahwa pembelajaran dari masa lalu membuatnya lebih berhati-hati agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Jadi kalau kamu berarti ada trauma karena mungkin trauma terhadap relationship ya, itu which is tuh normal-normal aja kan, aku juga ngalamin itu. Dan kebanyakan orang bercerai ya, kalau perceraiannya nggak enak itu jadinya ada traumatik sendiri ya. Masih trauma terhadap lelaki kah? Pasti ada. 20% lah. 20%? Ya, jadi itu bagus tuh 20%. 20%. Bukan yang 180% gitu loh. Enggak, karena kalau misalnya dideketin gitu ya, banyak lah gitu loh, banyak pertanyaan dari aku gitu loh. Apa pertanyaan ke cowok-cowok itu yang deketin kamu? Ke cowok-cowok itu kayak banyak banget. Loh kan glowing kalau gak ada yang deketin malu. Aneh dong, udah glowing gak ada yang deketin, gila kasihan amat gitu kan. Aduh, jadi banyak lah, maksudnya aku pasti tanya mengenai masa lalu. Karena itu sebenarnya penting, itu faktor penting. Karena aku salah memilih laki-laki yang aku nikahi. Padahal aku sebenarnya tahu masa lalunya gitu loh. Tapi aku berpikiran, nanti juga berubah pada saat menikah. Terus aku terlalu percaya diri dengan pernikahan. Terus terlalu percaya diri dengan, anaknya lucu-lucu, nggak mungkin lah macam-macam gitu loh Bun. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan ya kan gitu loh. Jadi buat aku sekarang aku nggak percaya dengan cinta gitu loh. Aku percaya dengan ya bagaimana nih cara pendekatannya bagaimana, dan secara finansial bagaimana, ketiga juga bagaimana pasangan aku berikutnya nih harus tahu kalau kondisinya nih ya boleh dibilang anak aku nih aku yang support nih gitu loh. Jadi ya beli satu dapat 4 lah ya. Jadi itu dia nih, aku nggak boleh memungkiri ya, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawabnya siapa calon suami aku nanti. Ini nanti gak ada yang berani deketin aku nih. Tapi itu kenyataannya gitu loh. Jadi itu yang harus aku juga ngomong ke calon aku nanti, are you willing to support my kids gitu loh, even though ini bukan anak kamu, let's say gitu loh ya kan, tapi kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi ya apa adanya aja lah sekarang gitu. Nih, tapi kan kalau misalnya laki-laki yang tulus pasti akan menerima satu, dapatnya bonusnya 3 gitu kan. Karena saya mengawali ibunya kok ya, saya juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, walaupun itu bukan kewajibannya. Dan siapa tahu rezekinya malah mungkin dari anak-anak aku ya. Bener kan? Oke, nah ada nggak kekhawatiran ya atau ketakutan seorang Dena ya, sebagai ibu dari anak 3, khawatir ini anak-anak bakal jadi apa ya ke depannya gitu dengan kondisi rumah tangga yang berpisah gitu ya. Karena pasti kadang-kadang anak gue kira-kira ada gangguan mental nggak ya kan. Kekhawatiran apa nih, lebih kayak ke cita-cita anak-anak atau gimana? Apa aja? Mau cita-cita anak-anak, traumanya mereka ya kan. Misalnya kalau anak gue kan ada anak gue yang memang gue kasih psikolog. Karena dia memang minta gitu, ya gue provide itu ya kan itu loh. Ada yang nggak minta, yang udah bodo amat gitu kan. Tapi ada yang satu orang yang minta aku dikasih psikolog gitu. Kalau aku lebih kayak, pertama aku nggak mau anak aku jadi artis. Kenapa tuh? Nggak boleh. Buat aku itu bukan suatu Aku pengen anak aku lebih ke edukasi.
harus oke. punya brain. Nggak berarti Lo punya brand lah, Iya, tergantung maksudnya gini. pinter apa enggak. jadi Brandnya bukan berarti aku bilang utuh apa enggak? menjadi seorang pemain sinetron gitu ya, let's say ya, itu nggak punya brain, yang enggak ya. Tapi aku kepengen anak aku tuh berkembang, berpotensi di edukasi gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya adalah dia pemain sinetron, terus dia pinter. Ini contoh kayak Farel lah ya. Iya, Kita bisa iya. lihat dia ada pemain sinetron, kemudian dia menjadi anggota dewan. Kan bagus. Bahwa pemain sinetron dia pada batu loncatannya untuk menjadi jenjang berikutnya. Karena aku tahu lah ya keadaan di lokasi syuting gimana. Jadi lebih baik gak usah lah. Kalau tiba-tiba anaknya tiba emang jalurnya ke sana. Ya aku belokin ke jalur yang benar. Dan dia pada akhirnya ngeyel karena dia aku mau syuting mama gitu. Iya, nggak usah, belajar aja. Harus nurut sama mama. Aku tuh cukup tegas loh Bun. Dalam menjadi seorang ibu aku tegas. Aku ada waktu tidur, waktu main, waktu mandi, itu tegas banget. Semua by the rules. Dan anak-anak aku tuh ngikutin banget gitu loh. Makanya kadang-kadang mama aku aja tuh kamu tuh ya gitu loh. Karena aku tuh Perfeksionis lah ya. Iya, perfeksionis. Dan anak-anak aku tuh fine-fine aja, udah terbiasa gitu loh. Udah dilatih mental secara Iya. militer oleh ibunya Iya, gitu ya. bener. Ayo apa? Dan misalnya anakku yang cewek kan slim ya, kurus, susah makannya. Aku tuh cuman lihat dengan bombastic side eyes aja, langsung dia. Jadi udah tahu tuh anakku 3 tuh kita udah bro and sis. udah hopeng banget deh gitu. Oke. Kalau masa depan mental, Nah ini dia sih ya, lebih kalau ke mental health sejujurnya aku nggak tahu apakah anak aku tuh sebenarnya butuh bantuan bimbingan dari psikolog anak atau enggak. Karena let's say misalnya aku tahu dari sekolah kalau ini yang Dede ini mungkin suka teriak-teriak di kelasnya gitu. Nah aku nggak tahu nih ini teriak-teriak gini, ini annoying ya kan, atau dia mau cari perhatian atau apa. Nah aku nggak tahu gitu kan. Jadi aku juga pengen sih suatu hari ya ngobrol nih dalam mereka masing-masing satu-satu, apakah mereka tuh setelah ada perpisahan ini ada rasa kecewa nggak sih? Kecewanya lebih ke apa gitu loh. Mungkin ada yang suatu hal yang nggak bisa diungkapkan ke mamanya. Makanya setiap hari aku tuh selalu ngobrol sama mereka. How are you guys? Kalian happy apa enggak? Itu kayak dia YouTuber ya. Hai guys. Iya benar, makan manggil mereka guys gitu, terus udah gitu pokoknya mereka happy apa enggak, apa yang terjadi di sekolah. Aku pengen mereka tuh cerita gitu loh. Jadi nggak ada secret lah di antara kita gitu. Lo udah pernah dipanggil guru di sekolah? Pernah. Gara-gara teriak-teriak itu? Iya kan, kalau misalnya bagi rapot kan semuanya di-review kan gitu. Jadi kadang kayak gitu, gitu ya, jadi masukan buat aku. Tapi ngobrol juga ke anaknya, kenapa Dede gitu. Gitu sih. Oke. Baiklah, gimana pun juga hidup terus berjalan ya. Nah katanya nih, nah ini ngomong-ngomong ke glowingan nih. Yes. Masa sih nggak ada yang deketin? Oh. Nggak mungkin lah ya, nggak ada. Bohong kalau nggak ada. Hah? Bohong kalau nggak ada. Secantik ini loh, aku nggak percaya kalau kamu nggak ada yang deketin. Enggak, karena nggak semudah itu untuk ngedeketin aku. Kenapa? Karena banyak disclaimer, banyak prekondisi. Iya. Iya. Ya mungkin aku nggak tahu, bukan aku ngomongin soal trauma itu ya, karena banyak sekarang standarisasi di aku gitu. Karena ya kan orang kan namanya juga melewati perjalanan kehidupan, pasti ada yang namanya pembelajaran baru. Pasti gue salah nih yang ini, udah ceret, nggak boleh lagi diulangin, kita naikin lagi levelnya sini nih. Betul. Standarnya nih gini itu pasti sih ya kan. Ya masa kita mau di situ terus ya kan. Benar. Kan nggak, seorang manusia nggak akan berubah nasibnya kalau orang itu tidak berubah nasibnya sendiri gitu. Jadi kita harus rubah standar kita. Setuju kan. Jadi karena standarisasi itulah yang kadang-kadang tuh membuat orang mungkin ya, karena mungkin nggak berani untuk ngedeketin aku tuh mungkin karena itu kali, gitu sih. Kalau tiba-tiba nggak dapat gimana? Jangan dong, aku nggak mau menjaga mau menurunkan standar atau enggak? Mau menurunkan standar atau mendingan Pokoknya sendiri? aku nggak mau makan cinta. Aku udah nggak percaya lagi love, pure love tuh aku udah nggak percaya lagi. Aku masih percaya sih. Percaya? Karena gue udah ketemu yang
cinta sejati. Cinta ya, dibilang cinta sejati bukan, ya nggak tahu ya. Pokoknya udah ketemu lagi yang bisa menghealing gue lah gitu loh. Iya. Kalau aku Gue bisa ngomong gitu karena gue ngelewatin kan. Iya betul. Mungkin aku sekarang belum ya. Aku belum percaya true love tuh apa ya? Karena mungkin udah pernah sakit hati ini, jadi kayak sekarang cinta gitu. Kayaknya kayak dibilang I love you, kayaknya I love you too juga. Tak dulu deh gitu Bun. Berarti lo masih trauma ya, Iya, masih ada di taraf yang belum sembuh. Jadi bener-bener masih belum percaya. Which is gue juga ngelewatin itu. Itu pasti akan ada masanya di mana nanti kamu akan makin lama makin healing, makin healed lah ya. Makin lama makin sembuh dan makin lama akhirnya mulai oh iya ternyata ada cinta yang ada kok, ternyata orang yang mencintai aku dengan tulus. Benar. Pasti nanti insya Allah ketemu kalau kita yakin bahwa masih ada ya gitu loh.